berbuka puasa. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Al-Ustadz Al-Fadil Setpono ya. Dan adik-adik santri yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya semua ini? Ada yang tidak puasa? Alhamdulillah, puasa semua. Alhamdulillah ya. Baik, kita berjumpa lagi ini ya di program pengabdian UMY ya. Tetapi di tahun ini dengan tema yang berbeda. Nah, kita mencoba untuk bersama-sama belajar bagaimana kita mendirikan bank wakaf mikro di pondok pesantren. Nah, harapannya ya BDBS ini punya bank wakaf mikro. Ya, kenapa? Karena BDBS ini adalah pondok pesantren yang punya ya visi untuk menjadi the Islamic Economic Boarding School ya. Menjadi pesantren ekonomi Islam. Ya, khususnya di daerah Piungan. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin menyampaikan sedikit bagaimana ya latar belakang bank wakaf mikro, bagaimana teknisnya kita mendirikan, bagaimana prosesnya kita menjalankan. Harapannya nanti BDBS punya bank wakaf mikro seperti yang ada di pesantren-pesantren yang lain. Baik, saya mencoba untuk menampilkan materi kita hari ini. Baik, apakah sudah terlihat Ustadz Bono dan kawan-kawan santri? Sudah terlihat ya? Ya, baik. Ustadz Bono sudah terlihat materi kita? Suaranya nggak kedengaran ini? Sudah ya? Gini ya? Sudah terlihat? Ya. Baik, kita berbicara tentang bank wakaf mikro. Nah, di Indonesia bank wakaf mikro ini sudah lama sebetulnya ya. Sejak 2017-an akhir sebetulnya. Nah, kenapa harus ada bank wakaf mikro? Kok nggak cukup bank saja, Pak? Gitu. Kan bank sudah banyak nih di luar sana. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI. Bahkan juga ada Bank Syariah Indonesia yang sudah besar. Nah, karena masalah di Indonesia ini masih relatif banyak, katakanlah kayak kemiskinan, ketimpangan, maka kita perlu ya lembaga-lembaga keuangan untuk mengatasi masalah kayak gini. Misalkan di Indonesia ya kemarin di tahun 2020 kita mengalami resesi, mengalami krisis gara-gara Covid. Nah, sehingga ya banyak juga ya berdampak terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Nah, apalagi salah satu isu yang sangat penting ya di Indonesia ini terjadi ketimpangan juga. Jadi ternyata di Indonesia ini sistem ekonomi kita masih belum berpihak kepada masyarakat. Ya, masih berpihak kepada para pemilik modal. Hanya berpihak kepada orang-orang kaya saja. Misalkan ini menurut penelitian dari ya Kredisus ya tahun 2016 ternyata di Indonesia hanya 1% orang yang menguasai 49,3% kekayaan nasional. Artinya ya hanya 2%, hampir 2% yang menguasai kekayaan nasional kita dari penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia itu kira-kira sekitar 270 juta orang, nah yang menikmati kekayaan nasional kita itu tidak lebih dari 15 juta saja. Nah, kemana 250 jutanya? Ya mungkin diantaranya ya banyak saudara-saudara kita yang pengen kuliah nggak bisa kuliah. Ya pengen sekolah nggak bisa sekolah karena bayar. Pengen nikah nggak bisa nikah ya karena nggak mampu membayar ya di KUA. Gitu. Artinya singkat cerita masih banyak kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Ya sehingga kita perlu strategi
perlu cara untuk mengatasi masalah ini, ya. Nah, maka salah satu ya pilot project dari pemerintah adalah dengan memberdayakan pesantren. Pertanyaannya kenapa pesantren? Nah, jawabannya karena pesantren ini di tengah-tengah masyarakat sudah membumi. Ya. Yang kedua, pesantren punya pengaruh di tengah masyarakat. Yang ketiga, pesantren punya SDM yang memahami lah akad-akad ekonomi syariah. Meskipun hari ini nggak paham, insya Allah nanti kalau belajar cepat pahamnya. Ya. Kedua, punya mentalitas yang tinggi, semangat yang tinggi untuk memajukan ekonomi umat. Nah, kebetulan yang banyak miskin ini adalah sebahagian, bukan sebahagian lagi ya, mayoritas dari umat Islam. Maka ya perlu lembaga-lembaga kayak pesantren ini bersama-sama untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ya, masalah ketidakmampuan di dalam sektor keuangan. Nah, berdasarkan catatan Kementerian Agama Republik Indonesia, ternyata pesantren ini jumlahnya banyak sekali ya. Ini di tahun 2018 total pesantren itu sekitar 28 ribuan dari Aceh sampai Papua. Nah, salah satunya ada di Yogyakarta ini ya, di Piungan, namanya BDBS ya. Dan insya Allah ya kita punya pandangan bahwa BDBS ini ya punya semangat juang untuk memajukan ekonomi umat, minimal memajukan ekonomi santrinya. Ya, kalau santrinya kuat, maka insya Allah nanti keluarga juga kuat. Kalau keluarga kuat, insya Allah juga bangsa kita juga akan menjadi kuat. Nah, ini harapan kita ya untuk memberdayakan skill-skill para santri ya yang hebat-hebat ini ya untuk nanti di masa depan bisa memajukan ya keluarganya, bahkan bisa memajukan bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Melihat fenomena ini ya OJK itu apa? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Mencoba untuk mempertemukan ya antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat. Jadi pesantren itu ditunjuk oleh OJK sebagai lembaga perantara dari Otoritas Keuangan Nasional ya, kemudian difasilitasi oleh pesantren agar pesantren bisa memberdayakan umat. Jadi pesantren tugasnya bukan hanya mendidik kawan-kawan, bukan ya. Tetapi juga sekaligus sebagai penggerak masyarakat. Ya melalui santri-santrinya yang kuat-kuat ini. Ya melalui ustadz-ustadznya yang penuh semangat juga. Nah itu ya fungsi pesantren dalam perspektif pemerintah. Jadi pesantren itu bukan hanya lembaga sekolah, bukan hanya sekedar mendidik, tetapi juga menggerakkan umat. Mungkin dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, ya syukur-syukur juga mungkin dari sisi politiknya gitu ya. Nah itu jadi OJK yang punya program kayak gini. Nah OJK itu apa? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang memang tugasnya adalah untuk yang mengontrol, untuk mensahkan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan masyarakat. Ya. Nah, latar belakang yang ketiga bahwa ya tingkat inklusi dan keuangan syariah masih rendah. Misalkan di Indonesia tingkat inklusinya kemarin sudah naik memang sekitar ya 22% ya sudah naik alhamdulillah. Ini tahun 2016 ya. Nah, 22% itu masih sangat rendah sekali. Ya, padahal umat Islam di Indonesia itu 88%, artinya masih jauh dari panggang gitu ya. Api dan panggangnya masih berjauhan gitu. Nah, ini tugas kita ya bersama pesantren juga bersama kampus-kampus universitas untuk bersama-sama kita mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah ini kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pesantren mempromosikan ekonomi syariah ini kepada masyarakat? Ya, pertama ya tentu saja melalui
ya pembekalan santri-santrinya. Jadi santri-santri ini nanti menjadi duta ya. Duta itu bukan vokalis Sheila on Seven ya, bukan ya. Duta itu adalah wakil pemerintah untuk mempromosikan, untuk menjelaskan kepada masyarakat ini loh ekonomi syariah itu ya. Nah, lebih khusus lagi, pesantren diharapkan punya semacam lembaga yang betul-betul terkoneksi dengan pemerintah. Lembaga keuangan yang langsung terkoneksi dengan pemerintah. Nama lembaga itu disebut dengan Bank Wakaf Mikro namanya. Ya. Jadi sama, Bank Wakaf Mikro ini bagian daripada lembaga keuangan mikro syariah. Mungkin kawan-kawan kemarin pernah kita diskusikan tentang BMT ya. BMT, Pondok Pesantren BDBS. Tapi ternyata BMT ini punya kendala. Apa kendalanya? Mungkin kekurangan dana. Kita nggak punya dana untuk memberdayakan masyarakat. Termasuk juga untuk memberdayakan para santri. Ya, mungkin sudah kita alokasikan dana biaya, tapi kan namanya santri kan masih belajar, ada yang sukses, ada yang tidak. Akhirnya bangkrut BMT kita. Ya kan, gitu. Nah, yang kedua kita nggak bisa juga langsung pergi ke luar pesantren. Nah, itulah kendala kita, karena kita mungkin kekurangan waktu, kita kekurangan sumber daya, ya sehingga BMT kita tidak bisa berjalan secara maksimal. Nah, untuk mengatasi solusi itu, kawan-kawan dan ustadz-ustadz, gitu ya, maka pemerintah memberikan solusi dengan ya memfasilitasi pendirian bank wakaf mikro namanya. Apa kelebihannya? Bank wakaf mikro itu kelebihannya dana itu boleh dari luar. Ya. Karena dia berfungsi sebagai kayak lembaga zakat, wakaf gitu ya, dan lembaga sedekah. Jadi masyarakat dalam hal ini bisa mensedekahkan uangnya ke bank wakaf ini. Bisa berzakat produktif, bisa berwakaf uang ke lembaga bank wakaf mikro punya pesantren ini. Ya, kenapa kok boleh? Karena sudah dapat legalitas dari pemerintah. Nah, karena sudah dapat badan hukum dari pemerintah, maka bank wakaf mikro pesantren itu terbuka untuk umum, siapa saja yang ingin berzakat, bersedekah, berwakaf, itu tempatnya di bank wakaf mikro pesantren BDBS misalnya. Nah, dana yang terkumpul di situ, dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana wakaf itu boleh diputar lagi ke masyarakat dengan perjanjian ya, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Nah, bagaimana ketentuannya? Setelah ini nanti kita akan jelaskan cara kerjanya bagaimana, ya. Oke, nah ini gambaran tentang indeks literasi ya dan indeks inklusi. Ternyata indeks literasi kita masih 8,11%. Sedangkan yang bank konvensional itu sudah mencapai hampir 30%. Ya, jadi masih jauh ya kita. Maka tugas kita untuk menggerakkan ekonomi syariah ini, kalau bukan kita siapa lagi ya. Kalau santri saja nggak mau, ya siapa lagi yang kita harapkan ya. Maka kita perlu ya menempatkan santri ini sebagai duta-duta, tadi wakil-wakil kan ekonomi syariah atau keuangan syariah kepada masyarakat. Apalagi kawan-kawan ini lagi mondok di Pondok Pesantren Ekonomi Syariah gitu ya. Mudah-mudahan ya apa namanya nama itu tidak hilang ya. Makanya saya pribadi selama 3 tahun terakhir ini konsisten ini membersamai kawan-kawan di BDBS ya untuk tetap ya membangkitkan minimal semangatnya lah untuk berekonomi syariah. Ya. Kadang terkoneksi, kadang tidak, itu bagian daripada sunnatullahnya saja ya. Yang penting kita tetap memberikan ya apa namanya informasi-informasi, kita tetap memberikan apa namanya semangat kepada adik-adik santri untuk tetap ya bersama kita membangun ekonomi syariah. Nah, ini gambaran kawan-kawan dukungan dari pemerintah, misalkan kayak Pak Jokowi ya mengatakan bahwa ya ekonomi di bawah itu harus ada ruang. Ya, karena ada yang pengen pinjam tapi tak punya agunan. Nah, makanya kata Pak Jokowi solusinya adalah bank wakaf mikro. Kenapa? Karena kalau masyarakat bawah atau masyarakat kecil langsung ke bank itu susah nanti, ribet urusannya. Nah, ya.
Tapi kalau ke bank wakaf mikro, insya Allah simple. Karena sifatnya adalah memudahkan, li tashil, memudahkan. Ya, jadi syaratnya nggak begitu ribet. Kemudian dari tokoh yang kedua ya, ini dari tokoh ketua Dewan Komisioner OJK langsung. Nah, kata Pak Wimbo, kami ingin memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kecil yang dimana secara formal tidak dapat diberikan pinjaman atau pembiayaan oleh lembaga keuangan formal lain. Jadi singkat cerita kawan-kawan, bank wakaf mikro ini adalah banknya pesantren gitu. Nah, dari mana dapat dananya? Kalau bank umum itu kan dapat dananya dari tabungan masyarakat kan. Nah, kalau bank wakaf mikro ini dananya adalah dari para donatur. Misalkan ya, dari UMY ada 5 juta misalkan. Ya. Kemudian dari orang-orang kaya di sekitaran pondok dapat 1 juta. Ya, atau dari dana wakaf masyarakat, dari sedekah, dari infak masyarakat terkumpul kira-kira kasnya bank wakaf mikro itu ada 8 juta misalkan. Nah, bank wakaf 8 juta inilah yang boleh diputar oleh bank wakaf mikro tadi, oleh santri-santri tadi, boleh untuk santrinya, boleh juga untuk masyarakat. Tapi dengan kriteria-kriteria, nah yang membuat kriteria ini tentu saja adalah pihak yang punya otoritas di bank wakaf mikro pesantren. Nanti teknisnya tentu ada pengurusnya, Ustadz Bono ya, ada pengurusnya, siapa pengurusnya? Ya mungkin langsung dari ustadznya ya. Kemudian pengurus ini tugasnya ya pertama administrasinya untuk mencatat berapa duit masuk, berapa duit itu ada masih di kas bank wakaf mikronya. Kemudian ada juga satu orang yang mendata siapa yang perlu dibantu. Misalkan santri yang punya skill, yang punya keluarga yang tidak mampu perlu dibantu agar bisa mensupport keluarganya. Atau masyarakat di luar pondok pesantren yang betul-betul miskin, yang dia punya skill, ya dibantu oleh pondok pesantren BDBS. Katakanlah kayak pengabdiannya pondok pesantren lah gitu ya. Sama kayak UMY kan, mengabdi, jadi memberdayakan pesantren. Nah, kemudian pesantren lagi memberdayakan warga-warga sekitar yang dianggap betul-betul tidak mampu. Ya. Caranya boleh dengan langsung memberikan wakaf, boleh juga dengan memberdayakan, ya boleh juga dengan memberikan modal agar masyarakat yang tidak mampu tadi bisa punya penghasilan, ya. Nah, itu intinya bank wakaf mikro itu. Ya. Tapi syaratnya memang harus terdaftar. Syaratnya memang harus terdaftar di OJK. Nah, ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, tujuannya apa bank wakaf mikro ini? Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Ya, boleh nggak Pak santrinya? Boleh. Ya. Tetapi yang diprioritaskan adalah santri yang betul-betul punya skill, punya kemampuan, punya keinginan, dan keluarganya memang perlu dibantu. Nah, ini memang tergantung pada kebijakan pengelola. Yang kedua tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren. Ya, jadi pesantren ini kalau bisa punya jiwa penggerak di masyarakat sekitar. Ya, jangan sampai pesantren itu hanya semacam katak dalam tempurung gitu ya. Pesantren tapi nggak punya dampak terhadap masyarakat sekitar. Mungkin selama ini pesantren berpengaruh, tapi mungkin dalam agama ya, ustadz misalkan ngisi pengajian gitu, mungkin itu udah biasa gitu. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini santri-santri banyak diundang gitu yang ngisi-ngisi, pengisi takjil, ya pembicara di masa takjil atau pas menjadi imam sholat tarawih, itu biasa. Tapi pertanyaannya, bisa nggak pesantren itu memberdayakan masyarakat langsung dengan keahliannya? Ya, nah ini tantangan. Nanti kawan-kawan santri BDBS saya sangat yakin sekali, insya Allah selama punya kemampuan dan kemauan pasti bisa. Ya, ijazah sodakal azmu wadohas sabil. Ya, kalau kita belum paham ya terus tanya saja. Pada akhirnya nanti kita bisa menjadi orang yang tak tahu. Jarib walahi stapun arifan, kata Mahfuzat gitu ya. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mendirikannya ini? Karena bank wakaf mikro ini kan harus berbadan hukum. Nah, cara mendirikannya ya tentu
syarat minimalnya ya kita harus punya 20 orang, tapi kalau di santri pondok pesantren sudah banyak lah. Ya, lebih dari 20-an. Kata Ustadz Bono kemarin sudah 35 ya, sudah banyak ya. Kemudian rapat, intinya rapat sepakat gitu kan. Nah, kemudian kita mengajukan apa namanya badan hukum ke koperasi. Jadi badan hukum Bank Wakaf Mikro itu sama kayak koperasi juga kayak BMT, sama lah. Ya. Dan insya Allah ini akan dipermudah karena ini adalah program khusus dari Pak Wapres. Ya, program khusus dari Pak Wapres, dari Pak Ma'ruf Amin agar bisa memberdayakan ekonomi umat. Insya Allah akan dipermudah, berbeda dengan BMT. Kalau BMT memang agak susah karena persaingannya sudah kompetitif, sudah banyak sekali BMT. Ada yang skala mikro, bahkan juga ada yang sudah go internasional BMT kita itu. Nah, kalau untuk apa? Untuk Bank Wakaf Mikro ini insya Allah akan dipermudah. Kita daftar di notaris ya. Kemudian maju ke akta notaris gitu. Ada berita acara, kemudian nanti langsung diajukan ke pusat. Nah, tinggal tunggu nanti badan hukumnya bisa keluar kapan, ditunggu saja ya. Ada proses-prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, proses perizinan usahanya. Nah, ini ya. Ini berdasarkan wilayah pendirian masing-masing Bank Wakaf Mikro ya. Bank Wakaf Mikro Yogyakarta itu tentu saja di bawah OJK-nya Yogyakarta. Di mana alamat OJK itu? Alamat OJK itu ada di Jalan Timoho ya kalau nggak salah ya, dekat Balai Kota itu. Ya, di samping ya dekat Balai Kota, pas samping perempatan itu, dekat perempatan di samping Warung Padang ya. Nah, itu nanti boleh tanya-tanya langsung ke OJK bagaimana cara mendirikan Bank Wakaf Mikro Pesantren. Ya. Nah, tadi ketika sudah punya akta badan hukum, tadi kan sudah mengajukan akta badan hukum di BMT apa di koperasi ya. Sudah dapat pengesahan, nah baru kita mengajukan permohonan izin ya dilampiri dengan perizinan dokumen perizinan lembaga keuangan mikro syariah. Namanya adalah Bank Wakaf Mikro, BDBS boleh, Bank Wakaf Mikro ya terserah namanya apa gitu ya. Intinya untuk merepresentasikan eksistensi pondok pesantren. Nah, yang ketiga nanti langsung datang ke OJK. Di mana OJK-nya tadi di Jalan Timoho, di dekat Balai Kota. Kemudian OJK nanti akan melengkapi dokumennya ya, tunggu sampai beberapa bulan ya maksimal di sini 40 hari kerja. Nanti akan dianalisis ya, apa yang kurang, apa yang sudah lengkap. Nanti nggak lama akan keluar surat izinnya. Jadi sangat mudah sekali. Dan insya Allah ini sangat mudah, ya akan dimudahkan karena ini adalah program langsung dari Pak Wapres kita ya, Pak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, karena beliau juga dapat profesornya dari ekonomi syariah ya. Nah kemudian bagaimana kelembagaannya? Nah ini badan hukumnya tentu saja koperasi jasa ya. Izin usahanya namanya nanti ada lembaga keuangan mikro syariah, tapi namanya tetap harus menggunakan istilah Bank Wakaf Mikro. Ya, tetapi izin usahanya di bawah LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah ya. Nah, kemudian bagaimana organisasinya? Nah, ini yang perlu dicatat ini kawan-kawan di pesantren, harus ada 2 orang pengawas dari internal atau eksternal. Misalkan saya boleh jadi pengawas misalkan ya. Menjadi pengawas apa namanya Bank Wakaf Mikro Pesantren ini. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah sebentar ya, ini kok turun ke bawah ini. Pengurusnya ya, pengurusnya ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, kemudian pengelolanya ada manajernya, ada supervisornya, ada administrasinya. Jadi paling tidak ada 6 orang lah. Ya. Jumlah nasabahnya ya sebanyak-banyaknya lah. Memang tetap dibatasi memang dari OJK. Kalau misalkan Bank Wakaf Mikro BDBS sudah berdiri nanti, maksimal nasabahnya hanya 2.000 saja. Ya, tapi 200 pun sudah besar kalau bisa 200 ya. Ada nasabahnya 20 saja juga sudah bagus. Ada 2 orang saja juga sudah bagus, artinya betul-betul kita memberdayakan masyarakat. Ada 1-2 orang nggak apa-apa daripada tidak ada gitu, ya. Tapi kalau sampai 2.000 nasabah tambah mantap. Ya. Kalau bisa 2.000 nasabah, besok itu bisa menjadi Bank Wakaf Mikro inspiratif, nanti akan dapat penghargaan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan Pusat nanti. Nah, bagaimana model bisnisnya? Ini dia yang ditanyakan. Gimana cara kerjanya?
Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi bank wakaf mikro itu persis kayak lembaga amil zakat itu loh. Jadi ada donaturnya dari yang ingin menjakatkan wakaf uangnya ke sana, mewakafkan uangnya berinfak ke sana, ke sedekah sana. Jadi bank wakaf mikro itu kayak semacam pengelola gitu. Ya, diputar lagi ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, biasanya dananya dari mana ini dananya? Nah, bisa dananya dari lembaga zakat langsung. Ya, bisa dari Lasnas, mungkin dari misalkan dari Muhammadiyah ada Lajis Muhammadiyah, dari NU ada Lajis NU, misalkan dompet apa juga dari dompet apa, itu boleh kita ngajukan proposal ke sana. Ya, insya Allah kalau kita punya legalitas badan hukum itu akan dikasih nanti, dikasih 500.000, dikasih 1 juta, sehingga bisa terkumpul bisa sampai 5 juta dalam 1 bulan. Nah, itu yang kita jadikan modal bank wakaf mikro untuk kita putar ke masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Ya, jadi sangat gampang prosesnya. Nah, bagaimana disalurkannya kemana ya? Tentu saja kepada masyarakat yang memerlukan, terutama masyarakat yang miskin dan produktif. Nah, bagaimana pendapatan bank wakaf mikro ini? Ya, tentu nanti ada bagi hasilnya gitu ya. Ketika pengelola bank wakaf mikro memberikan pinjaman atau modal kepada masyarakat miskin, katakanlah 100.000 gitu untuk buka angkringan. Nah, nanti ada imbal hasilnya, tergantung kesepakatan. Nanti untuk bank wakaf mikro ada berapa persen dari keuntungan tiap hari misalkan. Misalkan keuntungannya 1 hari ada 10.000. Nah, disepakati untuk bank wakaf mikro 40%, maka untuk bank wakaf mikro sekitar Rp4.000, untuk mudharib atau angkringan tadi Rp6.000. Tiap hari bagi hasil kayak gitu ya. Tapi ditentukan jatuh temponya berapa bulan, yaitu kesepakatan juga. Nah, apa peran donatur di sini? Peran donatur pertama ya, tentu saja ya, apa namanya ini? Untuk memperoleh skema bagi hasil rendah, model bisnis BWM membutuhkan modal dengan biaya murah. Jadi karena dia didonasikan, maka insya Allah biayanya murah, nggak kayak bank-bank besar itu, nggak kayak BMT di luar gitu ya. Nah, maka kita perlu donatur gitu dari lembaga zakat, dari lembaga apa namanya amal-amal sosial gitu ya. Dan juga kita juga bisa mengajukan proposal dari perusahaan, CSR perusahaan misalkan. Ya, misalkan di daerah Piungan itu kan ya di sekitar apa itu kan ada punyanya Pak Heri itu ya, apa namanya Heha gitu. Nah, boleh diajukan itu proposal untuk bank wakaf mikro gitu. Dapat bantuan misalkan 1 juta, jadilah itu 1 juta ya. Nah, jadi keberadaan donasi dari para donatur itu memegang peran penting di dalam ya menghidupkan bank wakaf mikro. Ya. Maka donatur adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki perhatian lebih dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Nah, hari ini kawan-kawan saya ingin menginformasikan, tadi sudah kita transfer dari UMY untuk modal pertama kali bank wakaf mikro ini sekitar 5 juta rupiah. Ya. Dan kami pertama-tama juga mengucapkan terima kasih kepada BDWS yang telah sudi menerima kami sebagai ya pengabdi lah di sini. Karena dana ini adalah dana umat dari UMY kembali ke umat, dan kita percaya kepada BDBS. Insya Allah BDBS ini bisa memutar dana ini kepada minimal santri lah ya. Santri nanti dikasih modal kayak kemarin juga, ini nggak apa-apa. Tapi nanti dengan skema namanya adalah bank wakaf mikro ya. Harapannya nanti bisa berdiri lah, itu harapannya. Ya, insya Allah nanti nggak susah ya. Bank wakaf mikro BDBS gitu ya. Nah, ini profilnya dari lembaga-lembaga ya amil zakat yang sering memberikan bantuannya kepada bank wakaf mikro ya, ada Lasnas BSM Umat, misalkan juga ada Lajis Muhammadiyah, ada Lajis NU dan lain-lain. Nah, pertanyaannya siapa saja masyarakat yang diprioritaskan dibantu tadi? Nah, maka kata kuncinya adalah masyarakat miskin produktif. Ya. Boleh nggak Pak kalau kita ngasih orang miskin yang malas-malasan? Boleh aja sih, tapi itu di opsi yang terakhir. Ya, jangan sampai uang itu nanti mangkrak gitu, uang itu malah di situ saja nggak bertumbuh gitu. Jadi perlu kita berdayakan masyarakat yang betul-betul aktif, produktif. Dia nggak punya kemampuan di situ. Ya. Jadi utamanya adalah masyarakat yang miskin produktif.
Nah, pertanyaan tadi, boleh nggak Pak santrinya dapat? Boleh, santrinya dapat. Tapi prioritaskan santri yang aktif, yang produktif, yang punya proposal bisnis yang insya Allah prospektus gitu ya, yang insya Allah prospektif untuk apa bisnisnya ya. Nah, kemudian apa kriteria pesantren potensial? Nah, ini kriterianya ya. Tentu insya Allah lah BDBS sudah kita anggap mampu lah ya. Pertama, pimpinan pesantrennya punya komitmen tinggi ya, sesuai dengan visinya tadi kan ya. Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, insya Allah ya, punya paham ekonomi syariah semua gitu. Di wilayah sekitar pesantren banyak masyarakat miskin. Nah, di situ kan ada pasar-pasar piungan kan dekat nggak jauh dari PDBS. Ya, pesantren mampu menyiapkan calon pengurus. Nah, ini memang ini adalah kaderisasi. Jadi memang ini tergantung kepada pesantren untuk betul-betul mensupport, mendukung, ya, menyiapkan calon-calon pengurus lembaga keuangan mikro syariah ini. Tentu dengan akhlak yang baik, dengan reputasi yang baik, dengan integritas yang baik ya. Ya, selanjutnya pengurus LKMS memiliki semangat. Nah, saya yakin semuanya punya semangat di sini ya. Oke, selanjutnya pendampingan dan pelatihan. Nah, ini dari Bank Wakaf Mikro tentu ada pendampingan ya dari pengelolanya. Jadi ketika kita ngasih duit kepada masyarakat, tentu masyarakatnya didampingi. Ya, jangan sampai dikasih duit aja nih, nyoh duit 10.000 gitu ya, langsung bablas hilang, jangan, tetap didampingi ya, minimal ditanya, bah gimana kabarnya, gimana bisnisnya kemarin gitu ya, minimal kayak gitu ya. Pasti nanti ada pertanyaan, gimana nanti kalau saya kayak gini Pak gitu ya, dijawab saja semampunya ya. Intinya tugas kita pertama kali adalah dengan membahagiakan masyarakat tadi ya, tentu dengan sistem ekonomi yang sudah kita kuasai. Oke, itu cara intinya begitu ya. Jadi ada pendampingan dan pelatihan. Sama nanti kayak saya juga nanti sesekali pendampingan gitu ya. Gimana nanti apa yang susah, apa yang mudah. Yang mudah perlu kita tingkatkan, yang susah perlu kita cari solusi ya. Nah, bagaimana nanti bersinerginya? Tentu harapannya Bank Wakaf Mikro ini ya tetap bersinergi dengan masyarakat. Ya, tapi yang paling penting kawan-kawan, jangan sampai kita putus hubungan dengan para donatur. Ini yang perlu kita bangun hubungan ini. Karena donatur inilah yang menjadi hidup dan matinya Bank Wakaf Mikro kita. Ya. Jadi jadikanlah Bank Wakaf Mikro itu betul-betul lembaga kayak semacam lembaga zakat gitu ya, lembaga wakaf, lembaga sedekah, lembaga infak, tetapi sifatnya memproduktifkan uang-uang itu. Itu harapan kita. Jadi nggak sekedar lembaga zakat, nggak sekedar lembaga infak, tapi lembaga yang betul-betul punya legalitas dari OJK untuk memutar kembali dana-dana itu kepada masyarakat. Maka harapan saya ya, jangan sampai nanti terputus hubungan dengan para donatur. Ya, tetap menjalin hubungan agar para donatur ini bisa menghidup-hidupkan Bank Wakaf Mikro pesantren. Itu yang paling penting ya. Nah, yang kedua tentu saja dengan lembaga-lembaga ya sosial kayak tadi saya katakan lembaga amil zakat kayak Muhammadiyah atau NU atau dompet duafa dan lain-lain. Nah, ini keunggulan Bank Wakaf Mikro ya, nggak ada bunganya, nggak ada biaya, nggak ada agunan ya. Kemudian nanti ada pendampingan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dibicarakan ketika pengurus sudah ada. Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit perkembangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Nah, ternyata sudah banyak loh ya Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Bahkan di Jogja itu kalau nggak salah baru ada 1 di Jogja itu. Nah, terakhir kemarin sudah ada 3 ini. Bayangkan, ya seluas DIY ini baru ada 3 Bank Wakaf Mikro. Nah, nanti kalau BDBS sanggup, maka BDBS menjadi pesantren yang keempat punya Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren. Ya, ini harapan kita ya. Tentu kalau BDBS mampu, ini suatu prestasi yang luar biasa ya. Bukan hanya sekedar kurikulum untuk santri-santrinya, tapi sekaligus meneguhkan BDBS ini menjadi pesantren penggerak ekonomi masyarakat. Ya. Baik. Nah, ini akhir dari saya kira ya. Nah, ini dia. Nanti kalau sudah terdaftar ada ini namanya ya, ada nama pesantrennya, ada alamatnya, ada jumlah santrinya, ada pengasuhnya. Nanti kalau terdaftar di OJK dan dapat izin dari OJK, nanti nama pengasuhnya di sini terdaftar Kiai Haji Ustadz Sugeng
Bono di sini nanti ya. Terdaftar. Daerahnya mana? Daerahnya Bantul misalkan ya. Ini terdaftar nanti. Jadi sangat sedikit sekali ya, baru sekitar berapa ini? Yang terdaftar ini baru 41 pesantren se-Indonesia. Bayangkan. Padahal tadi total pesantren se-Indonesia berapa? 28.000 ya. Itu Pandanaran yang juga masuk ya tadi ya. Pandanaran masuk ini ya. Jadi salah satu Pandanaran. Nanti kita bisa studi banding ke sana lah Ustaz Bono ya. Kita tanya-tanya lah ke sana nanti gimana cara kerjanya, prosesnya. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Monggo nanti barangkali ada yang ingin bertanya, boleh ya. Saya itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ya, bertanya monggo. ini Pak Ayib. Monggo, Ustaz. Ya. Ini kan kami didampingi dari kampus UMY langsung oleh Antum sebagai pengabdi di Dharma. Nah, kami ini kan sudah ada beberapa mungkin Ustadz dan ini kan ada juga santri mahasiswa, ada juga santri yang santri kami, ada yang santri yang memang kader kami. Jadi yang awalnya dulu adalah alumni sini, kemudian kita kuliahkan, kemudian juga mereka kita perbantukan di sini. Apakah untuk mendirikan apa ya, Bank Wakaf Mikro tadi itu harus minimal 20 orang, terus pengurusnya apakah dari anggota itu juga atau dari orang luar, atau pengawasnya harus dari luar atau harus ada yang dari dalam. Terus nanti ini untuk syarat-syarat pendaftarannya, apakah harus ke OJK semua? Terus nanti seperti apa itu apa ya pembentukannya gitu? Sebentar itu dulu Pak. Baik, makasih Ustaz pertanyaannya ya. Memang pada intinya kita pertama-tama harus mempersiapkan pengurus. Itu paling intinya di situ. Nah, pertanyaannya pengurusnya apakah boleh dari luar atau dari santri? Ya, harapannya ya tentu ya dari santri. Ya. Karena memang santri ini yang perlu kita berdayakan. Skillnya, kemampuannya dan lain sebagainya. Ya sambil belajar lah. Praktek langsung, learning by doing. Ya, apakah dari luar boleh? Boleh. Itu tergantung kesepakatan kebijakan pesantren yang memang dalam hal ini pesantren menjadi salah satu ditunjuklah sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Jadi pada intinya itu kembali kepada pesantren Ustadz ya. Jadi apakah dari santri, dari ustadznya kah, dari pengurus pesantren kah sekaligus, atau dari masyarakat luar juga boleh. Tapi pada intinya itu harus di bawah pondok pesantren. Kemudian yang kedua, untuk mendaftar segala macamnya itu memang harus ke OJK. Karena ini sekali lagi program OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maka apa-apa semuanya harus berurusan kepada OJK. Ya, termasuk kalau kita bingung, nanti malah mereka akan membersamai kita nanti. Mereka akan bantu, bahkan mereka akan mudahkan kita. Karena memang ini adalah sekali lagi tugas program dari Pak Wapres untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pesantren. Gitu. Baik, itu tadi yang saya catat 2 pertanyaan, betul ya? Apa yang ada yang kurang? Monggo, yang kurang saya lupa tadi. Oh ya, yang lain tanya yuk. ada yang bertanya, mau bertanya nggak? Oh ya, lanjut Pak. Nanti setelah misalnya gini, kami mengajukan izin, kemudian izin itu keluar. Nah, ini kan anak-anak santri kan dia tidak selamanya di pesantren. Itu batas untuk menjadi anggota di Bank Wakaf Mikro ini berapa lama? Mereka berapa lama untuk menjadi
nasabah itu apakah hanya selama mereka jadi santri? Karena kan kita tidak tahu mereka nanti akan tetap di sini, kemudian kuliah di Jogja, atau mungkin mereka kembali ke kampung halaman mereka, kan kita nggak tahu juga. Nah, nanti untuk masalah batas-batas waktunya menjadi nasabah atau menjadi anggota atau menjadi pengurus itu berapa lama? Ya, baik. Terima kasih. Untuk masalah waktu itu tidak ada ketentuan. Misalkan ini ya, seandainya pengurus sudah dibentuk, ada A, ada B, ada C. Apakah boleh diganti pengurusnya 2 bulan kemudian? Boleh. Jadi nggak ada ketentuan baku yang mewajibkan harus setahun, 1 semester, 2 tahun, apalagi sampai 5 tahun, nggak ada. Itu tergantung musyawarah majelis syuronya pesantren. Ya, intinya jangan sampai pengurus itu kosong, itu saja. Dan memang baiknya memang di pesantren itu harus ada kaderisasi lah. Ganti-gantian untuk mengelola bank wakaf mikro ini. Karena harapan kita selain untuk memberdayakan ekonomi umat tadi, kita juga berharap agar bank wakaf mikro ini menjadi media pembelajaran santri. Gitu. Jadi santri punya wawasan bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menghadapi masyarakat, bagaimana cara megang duit dan lain-lain sebagainya. Ya, intinya agar mereka sama-sama bisa belajar. Tetapi perlu nanti disepakati berapa bulan kah baiknya kayak gitu ya. Agar mereka itu betul-betul punya pemahaman, punya pengalaman, ya sekaligus juga tidak berdampak buruk terhadap kinerja bank wakaf mikro tadi. Nah, itu saya kira perlu dibahas bersama-sama nanti ketika bank wakaf mikro ini betul-betul bisa dapat izin dari OJK. Begitu, Ustaz. Iya. Ya, lanjut, Ustaz. Untuk mendapatkan izin dari OJK itu minimal dana dari bank wakaf mikro itu berapa modalnya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk nasabahnya, nasabah kita itu apakah hanya dari santri, apakah ada dari masyarakat luar? Kalau misalnya nanti dari masyarakat luar, nah mereka cara nabungnya itu gimana? Menabung ini atau mungkin cara kita untuk mengelola ini dana yang ada atau memutar dana yang ada itu seperti apa? Ya, baik. Yang pertama, modalnya berapa? Ya, tidak ada modal, Ustaz. Tidak ada modal. Yang penting pesantren bisa mendata, ya, bisa meyakinkan OJK bahwa pesantren itu betul-betul berada di masyarakat yang miskin, produktif. Nah, tinggal kita peta nanti BDBS lokasinya di mana, kita pastikan di sekitar BDBS, masih banyak masyarakat yang miskin, misalkan. Dan strategis juga tempatnya, masih berdekatan lah, nggak terlalu jauh dengan pasar. Kedua, ya, BDBS punya kurikulum tentang ekonomi syariah misalkan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mengajukan pendirian tadi. Tetapi yang paling penting adalah yang pertama, tadi kita harus mengajukan dahulu semacam proses badan hukum tadi. Jadi bank wakaf mikro ini kita jadikan badan hukumnya berbadan koperasi. Nah, mana ke notaris, siapa pengurusnya A, B, C, D, ke notaris, mungkin notaris itu bayar berapa gitu ya, 1 juta, saya lupa, apa 500.000 ya. Nanti kalau sudah di akta notaris sudah dapat, nah itu nanti aktanya itu kita ajukan ke OJK, sudah ada akta notarisnya, sudah ada misalkan syarat-syarat dari tokoh setempat, dari kepala desa itu bahwa betul-betul BDBS itu adalah pondok pesantren yang memang berada di sekitar masyarakat yang miskin dan produktif. Itu saja intinya sebetulnya. Jadi nggak ada modal. Nah, dari situ kita mengajukan, misalkan sudah dapat izin misalkan dari OJK. Oke, izinnya keluar, bank wakaf mikro pesantren. Nah, bank wakaf mikro pesantren itu beda kayak bank lain, beda. Jadi nggak perlu nasabah. Jadi dari mana dapat duitnya? Ya dari donatur-donatur tadi. Misalkan kayak UMY kan sudah mendonasi katakanlah 5 juta itu untuk pendirian, proses biaya pendirian sekaligus untuk modal awal. Katakanlah modal awalnya anggap saja 3 juta. Nah, 3 juta itu ya diputar. Nah, tapi bank wakaf mikro pengurusnya jangan sampai diam di situ aja. Perlu nanti ya mengajukan proposal, ini loh kita punya bank wakaf mikro, siapa masyarakat yang ingin berdonasi?
Nah, itu jadi dananya dari donatur-donatur itu. Ya, dari donatur orang-orang kaya, ya. Jadi kayak Bank Wakaf Mikro itu persis kayak lembaga zakat gitu. Menunggu lah. Tapi jangan sekedar menunggu saja, kita juga berperan aktif untuk mempromosikan bahwa BDBS itu punya Bank Wakaf Mikro yang kerjanya fungsinya adalah untuk memberdayakan ekonomi umat di sekitar pesantren. Gitu. Boleh juga nanti misalkan di masjid, misalkan kan ada masjid barunya ya di situ ya. Nanti jadikan Ya, wakaf khusus Bank Wakaf Mikro, jadi kayak wakaf gitu. Jadi biar nanti jamaah atau masyarakat setempat menabung atau mewakafkan uangnya di situ. Jadi ada tulisan Bank Wakaf Mikro fungsinya untuk pemberdayaan ekonomi umat sekitar pesantren. Nah, jadi dananya dari situ, Ustaz. Dananya dari situ semua. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Ya, nggak perlu 1 juta, 100.000 pun cukup sebetulnya ya, 100.000 pun cukup. Yang penting 100.000 ini kita gunakan untuk memberdayakan umat. Gitu. Apalagi kalau sampai 1 juta, apalagi kalau sampai 5 sampai 10 juta, tambah mantap. Gitu. Ya, jadi kecil-kecil saja, nggak perlu besar-besar. Yang penting fungsi pesantren itu betul-betul kita gunakan sebagai penggerak ekonomi umat. Gitu. Dari kecil-kecil dahulu saja. Itu intinya di situ. Kayak seperti model simpan pinjam itu ya, apa gini ya. Mereka kita modalin, mereka kebetulan setelah mereka berkembang, mereka mengembalikan apa yang kemarin kita modalkan atau bagaimana? Modelnya boleh atau kayak kita gitu. lepas saja. Modelnya boleh kayak gitu agar Bank Wakaf Mikro ini punya pemasukan lagi. Tapi dengan sifat bagi hasil tadi. Ya. Ada sifatnya bagi hasil. Misalkan di sini ketentuannya kan, tadi yang saya jelaskan tadi minimal, bukan minimal ya, sebentar. Kayaknya ada 3% tadi ya. Jadi misalkan bagi hasil dengan penjual angkringan setempat, misalkan penjual angkringan butuh modal katakanlah 500.000. Oke, sepakat Bank Wakaf Mikro memberikan modal 500.000. Nah, kesepakatan kedua harus berapa nisbah bagi hasilnya. Misalkan nanti kalau ada untung 100.000 lagi. Nah, untuk Bank Wakaf Mikro katakanlah 30%, untung angkringannya 70%. Jadi kalau ada keuntungan bagi hasilnya ya 30.000 untuk Bank Wakaf Mikro pesantren, 70.000-nya untuk angkringan tadi. Jadi tergantung kesepakatan ya. Jadi enggak kayak simpan pinjam, nah masyarakat pinjam ada bunganya itu enggak boleh, itu hukumnya haram. Jadi enggak boleh simpan pinjam sebetulnya ya. Kalaupun ingin meminjam, ya masyarakat pinjamnya dengan akad qardu hasan saja, pinjam 100.000 kembali pun 100.000. Nah, ya. Tapi kalau masyarakat nggak mampu mengembalikan gimana? Ya sesuai dengan Al-Quran kan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 279 itu ya panajiratun ila maisarah, maka mudahkanlah mereka. Ya, berikanlah waktu lagi, tempo lagi sampai mereka mampu. Kalau mereka juga nggak mampu sama sekali, betul-betul miskin gitu ya, duitnya habis ya sudah ikhlaskan aja enggak apa-apa. Itu kan memang tujuan akhirnya sosial kemasyarakatan. Tapi tetap diupayakan agar tetap punya pendapatan tadi, ya. Tetap punya pendapatan. Itu intinya, Ustaz ya. Oh, berarti untuk mencari untuk biar Bank Wakaf Mikro ini tetap bertahan, memang harus mencari para donatur-donatur yang siap mewakafkan uangnya ke Bank Mikro, Bank Wakaf Mikro di Dharma. Ya, intinya di situ kita harus membangun relasi dengan donatur. Jadi yakinkan kepada para donatur bahwa Bank Wakaf Mikro kita itu punya eksistensi hukum tadi. Ya. Yang kedua memang ini cara BDBS untuk memberdayakan ekonomi santri sekaligus ekonomi umat di sekitar pesantren. Nah, biasanya kan ada para donatur yang tertarik gitu. Nah, ini duit saya 100.000, ini saya donasikan ke Bank Wakaf Mikro gitu. Ada lagi Pak B gitu 200.000, sama kayak lembaga zakat, sama persis. Tapi tetap Bank Wakaf Mikro juga punya mekanisme untuk memutar duit tadi gitu. Kayak tadi kan dia kerjasama dengan angkringan, nanti bagi hasil dengan angkringan. Gitu. Itu kelebihannya Bank Wakaf Mikro. Kalau lembaga zakat nggak bisa kayak gitu. Karena lembaga zakat, lembaga wakaf atau lembaga infak itu lembaga sosial yang non komersil, nggak boleh dapat keuntungan. Tapi kalau Bank Wakaf Mikro, insya Allah bisa menjadi lembaga sosial sekaligus bisa menjadi lembaga komersil.
Intinya di situ, Ustaz Bro. Jadi kita harus mendaftarkan dulu ke koperasi ya. Mendaftarkan Ya, koperasi harus ya. ada badan hukumnya dahulu di notaris nanti di akta. Kita cari Jasa namanya. ya notaris mana saja boleh sih sebetulnya. Nanti yang penting dapat legalitas dari apa namanya notaris, dari legalitas notaris itulah kita maju ke OJK nanti. Nah, nanti di OJK nanti akan dianalisis lagi, akan direview mana yang kurang, mana yang ini nanti. Yang penting dicoba dulu ya Bono ya nanti. Yes. Memang katanya memang untuk pendirian bank wakaf mikro ini sangat-sangat selektif memang. Tapi saya kira tidak salahnya kita mencoba minimal sebagai pengalaman. Kedua, nanti harapan kita mudah-mudahan nanti pada periode selanjutnya kita sudah punya pengalaman kan, akhirnya kita bisa tembus nanti di periode yang kedua pengabdian nanti. Mudah-mudahan. Jadi nggak salah juga kita mencoba di tahun yang pertama ini. Masalah ditolak dan nggak ditolak itu masalah kesekian kalinya. Yang penting kita mencoba ya untuk mendirikan bank wakaf mikro pesantren BDBS ini. Gitu. Ya. Terakhir Pak Ayif, untuk mendaftarkan koperasi ke notaris, kan kita akan berarti kan membentuk dulu pengurus. Betul. Ya. Setelah membentuk pengurus kan kita lapor ke notaris, bahwasanya kita mendirikan koperasi jasa. Kemudian setelah itu kita ke OJK. Setelah ke OJK ini kan kita lolos ya. Itu berarti kan kita ada dewan pengawasnya. Berarti kita misalnya gini mencantumkan nama jenengan itu kan nama itu. Berarti kan sebagai legalitas kita biar nanti mungkin mudah untuk di ACC gitu bisa kan? Ya, memang harus kayak gitu. Memang harus ada DPS-nya. Karena itu salah satu penciri lembaga keuangan mikro syariah. Justru kalau nggak ada DPS-nya, nggak akan mungkin disahkan, nggak akan mungkin diterima. Karena syarat daripada lembaga keuangan syariah itu harus ada pengawas syariahnya. Gitu. Itu udah betul tadi Ustaz Bono, sudah betul prosesnya ke koperasi, kemudian baru ke OJK. Udah betul itu proses. Oh ya, Ustaz. Nanti kami mohon untuk dikirimi naskah apa nanti materi. Ya tadi materi yang tadi ya. Tentang wakaf mikro biar nanti kami pelajari untuk mendirikan koperasi jasa seperti apa, untuk mendirikan nanti bank wakaf seperti apa, terus alurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, bagaimana kan. Nanti kami tetap minta bimbingannya, nanti kita tetap komunikasi nanti biar semoga nanti ini kita bisa terwujud gitu ya. Baik, amin. Ini menarik. Insya Allah nanti akan saya kirimkan tadi yang saya paparkan itu langsung dari bukletnya OJK. Insya Allah gampang, itu nggak susah alur-alurnya. Yang penting kita mempersiapkan SDM-nya. Kalau fasilitasnya Insya Allah adalah di minimal ruang gitu ya. Di masjid pun sebetulnya udah bisa itu menjadi bank wakaf mikro itu udah bisa ya. Jadi sangat gampang untuk fasilitas. Yang kita perlukan hanyalah pengurusnya saja. Pengurus sudah oke, nah baru kita maju nanti ke akta notaris untuk minta legalitas dari agar bisa berbadan hukum. Kemudian baru kita ke OJK. Oke, gitu saya kira Ustaz Berarti Bono misalnya dan gini. kawan-kawan. Oh ya. Ya. Berarti gini Pak, untuk misalnya gini, di masjid kita ini gini dari modal yang ada, misalnya gini, kita mencoba untuk membuat satu kotak, sejenis kotak infak itu sebagai ini bank wakaf mikro kita taruh di masjid itu, berarti itu sudah apa ya, termasuk bank wakaf mikro itu ya? Sudah bisa. Atau hanya sekedar infak, tetapi kan yang menjadi itu? pembedanya adalah legalitasnya, Ustaz. Ya. Jadi karena belum ada legalitas dari OJK, nah itu kan konsekuensinya kita nggak berbadan hukum. Nah, kalau tidak berbadan hukum nanti para donaturnya nggak bisa masuk ke sana gitu ya. Agak susah gitu. Nah, biasanya yang kedua, keunggulan berbadan hukum ini biasanya dapat bantuan juga dari pemerintah. Kalau nggak salah dulu dari Al-Kausar di pondok pesantrennya di Padang itu dapat bantuan bahkan nyampe berapa ratusan juta loh, karena berhasil sukses memberdayakan masyarakat, akhirnya dapat bantuan langsung dari pemerintah. Nah itu harapan kita dengan badan hukum tadi, kalau kita dianggap sukses, produktif,
bank wakaf mikro kita dapat bantuan langsung dari pemerintah, nggak tanggung-tanggung, itu bisa sampai ratusan juta. Nah, itu harapan kita, tapi kita mulai kecil-kecil dahulu saja Ustadz Bono. Misalkan dari wakaf-wakaf di sekitar masjid, wakaf jamaah. Nah, nanti kita khusus buatkan bank wakaf mikro, nanti duitnya kita putar untuk pemberdayaan ekonomi santri dan ekonomi umat. Boleh saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak Ayif. Materi yang sebenarnya menarik sekali dan tidak cukup sebenarnya hanya 1 jam kita ya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa mewujudkan ini. Amin. Ya, paling tidak sore ini paling tidak kita sudah dapat gambaran lah. Atau minimal paling tidak kita sudah dapat pengetahuan, oh ternyata ada bank wakaf mikro gitu ya. Paling tidak sudah tahu lah. Ya. Oke, saya kira begitu Ustadz. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Bono, santri-santri semua ya. Alhamdulillah ini pada puasa semangat semua ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa secara offline ya. Ini mohon maaf, ini saya masih ada di Kalimantan, jadi nggak bisa langsung datang ke pondok pesantren BDBS. Padahal kalau di Jogja rumahnya sudah dekat, ya paling 15 menit sudah nyampe ke pondok pesantren. Tapi karena posisi masih di Kalimantan, jadi mohon maaf, acara kita masih bisa kita adakan secara online. Tapi mudah-mudahan tadi sudah ada gambaran bahwa ya BDBS ya insya Allah bisa ya membuat bank wakaf mikro. Paling tidak tahulah bahwa di seluruh Indonesia ini sudah ada bank wakaf mikro pesantren. Baik, saya kira itu saja Ustadz Bono dan adik-adik santri semua. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya, di lain kesempatan nanti kita akan ketemu lagi lah ya. Kita akan berbicara, tapi tetap topiknya tentang ekonomi syariah ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan BDBS maju ya di ekonomi dan keuangan syariah. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pamit ya Ustaz ya, santri-santri ya. Di sini sudah mau buka ya, lumayan keroncongan perutnya. Terima kasih Ustaz. Hati-hati Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.